Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah meluncurkan program Dana Indonesiana. Saya ingin menerangkan program yang saya ajukan. Latar belakang silat Melayu di Kerajaan Simpang terdapat beberapa aliran silat, seperti silat Melayu pukul 7 atau yang biasa disebut silat 7, dan beberapa aliran silat lainnya seperti silat Kampar, Mengkabau, silat 12, atau silat-silat lainnya. Aliran silat ini warisan para leluhur Melayu yang ada di Kerajaan Simpang atau sekarang yang disebut Kabupaten Kayong Utara. Silat ini ialah warisan para leluhur oleh orang-orang Kayong Utara atau orang Melayu Kerajaan Simpang pada zaman dahulu. Sudah semestinya bila silat yang ada di Tanah Kayong dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan eksistensinya. Berbagai aliran silat ini mengandung unsur estetika atau seni, pembentukan mental, spiritual, dan bela diri. Oleh sebab itu, pencak silat harus selalu proaktif, konstruktif, menangkal pergeseran serta membentengi nilai-nilai budaya bangsa dari ekses-ekses negatif era globalisasi, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas, dan lain-lain. Di Kayong Utara terdapat beberapa aliran silat. Namun masalahnya pada saat ini, peminat silat kampung sudah jauh berkurang sehingga keberadaan silat ini terancam punah. Ini bisa terjadi karena disadari atau tidak banyaknya aliran lain yang lebih terorganisir dari luar. Faktor lain yang mendasari hampir hilangnya seni silat adalah perhatian dari generasi muda. Saat ini kebanyakan generasi muda sudah tidak mau mengenal budayanya sendiri. Bahkan kebanyakan generasi muda juga menganggap bahwa seni bela diri ini sudah terlalu kuno dan ketinggalan zaman, sehingga keberadaannya terancam dan saat ini hanya dikuasai oleh orang-orang tua saja. Saat ini sendiri hanya segelintir orang atau remaja yang mau mempelajari silat-silat kampung. Dapat dibayangkan, jika tidak segera dilestarikan, warisan budaya tak benda ini dapat benar-benar punah. Sehingga butuh upaya pembinaan itu untuk menjaga eksistensi silat kampung untuk generasi masa mendatang. Dalam silat kampung ada beberapa istilah unik. Salah satunya berabun, yaitu aktivitas spiritual dengan bermandingan asap kemenyan yang sudah didoakan oleh sang guru. Biasanya aktivitas berabun ini dilakukan sebelum memulai pelajaran. Kemudian ada istilah belebat. Belebat ini bisa dikatakan itu langkah dasar atau langkah kuda-kuda awal. Dan ada beberapa belebat yang disebut belebat langkah 4, belebat papan sekeping, susun sirih, niti batang, dan lain sebagainya. Dan belebat papan sekeping dan susun sirih atau langkah 4 itu digunakan dari salah satu silat kampung, yaitu silat 7. Dan belebat niti batang dan sebagainya itu salah satunya dipelajari dari silat lainnya seperti Mengkabau. Dan di dalam silat 7 sendiri, pelajaran silat ini hanya diajarkan oleh sang guru hanya 7 hari atau 7 malam.
Dari malam pertama, kedua, ketiga itu hanya kita memastikan dan melincahkan belebat, dan malam seterusnya barulah menjatuhkan buah pukul atau yang disebut mengaplikasikan jurus. Terus ada juga yang namanya lapis atau lapis bunuh lapis. Itu yang uniknya dari silat 7. Dan memang kalau dikaji secara akal, untuk orang-orang yang tergolong baru atau modern, tidak masuk akal dalam waktu 7 hari bisa menamatkan, bisa istilahnya berhasil dalam membentuk fisik, tenaga atau dan sebagainya. Makanya kami mempertahankan silat ini, karena unsur-unsur unik dari silat kampung ini dan silat kampung ini harus didasarkan dengan keyakinan yang utuh, kuat. Makanya dalam kurun waktu yang singkat atau 7 malam itu bisa jadi. Bisa juga disebut sugesti. Salah satunya itu berabun. Itu berabun itu kita baca istilahnya kalau dalam bahasa kampung lampas, belampas atau lampas tangan. Seolah-olah mantra yang kita baca itu tadi, pas kita praktekkan jurus itu memang beda. Bawaan badan, kaki, tangan itu terasa cepat. Dan itu terlahir oleh keyakinan kita sendiri. Tapi untuk generasi sekarang kemungkinan ini dianggap mustahil, masuk akal. Tapi kalau mereka sudah mempelajarinya, insya Allah mungkin mereka akan percaya. Dari maka itu kami mempertahankan silat ini agar bisa dipelajari dan disadari, dan orang-orang tua harus mensupport anak-anaknya. Dari latar belakang di atas, kami mengajukan kegiatan penelitian ini dengan harapan setelah dilaksanakannya, kegiatan ini dapat kembali memberikan dorongan untuk menjaga dan melestarikan kesenian silat kampung di Kabupaten Kayong Utara ini. Tujuan penelitian. Kegiatan ini hendak menggali dan mengangkat salah satu unsur budaya, khususnya bela diri tradisional dari Kerajaan Simpang Matan, dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan dan tradisi yang terdapat dalam silat kampung dari negeri Simpang Matan. Mendokumentasikan dalam bentuk buku dan filem dokumenter tentang pengetahuan dan tradisi di balik makna simbolik setiap gerakan dan perabah, perlengkapan atau ritual silat kampung. Mendeskripsikan dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam silat kampung. Menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat mengenai bela diri tradisional silat kampung yang telah diwariskan oleh nenek moyang yang mereka sendiri. Tema, mengangkat bela diri tradisional untuk hidup berkelanjutan melalui kajian silat kampung negeri Simpang Matan. Manfaat dari penelitian tentang bela diri tradisional silat kampung dapat dirumuskan sebagai berikut. Manfaat praktis. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah bahkan pusat sebagai bahan kajian dalam membuat kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang olahraga dan pengetahuan tradisi. Dengan adanya tulisan ini, bela diri tradisional silat kampung dapat diketahui dunia luar dan diangkat menjadi warisan budaya yang disegani. Manfaat akademis. Dapat dijadikan bahan muatan lokal pada anak-anak sekolah dasar dan menengah,
serta sebagai bahan literatur atau referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji hal yang sama. Sebagai bahan literatur pada berbagai perpustakaan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Sedangkan manfaat untuk masyarakat di sekitar maupun masyarakat Kalimantan bahkan Indonesia pada umumnya, yaitu mendapat memahami pengetahuan secara utuh mengenai bela diri tradisional silat kampung. Adapun tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan riset guna inventarisasi bentuk dan silat kampung. Dan yang kedua, pembuatan buku dengan judul Silat Kampung. Ketiga, pendokumentasian dalam bentuk video dan foto dengan mempraktikkan setiap gerakan dalam silat kampung. Yang keempat, kegiatan bedah buku atau seminar dengan peserta pelaku seni bela diri dan lembaga adat serta budaya di Kayong Utara. Dan dampak sendiri dari kegiatan silat kampung. Pertama, untuk masyarakat di sekitar lokasi penelitian adalah munculnya pemahaman baru mengenai pengetahuan baru di balik silat kampung dan sejarahnya. Kedua, menjadi pengetahuan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Ketiga, pemerintah mendapat referensi baru dari hal kajian ini serta dapat membuat program yang relevan. Keempat, untuk masyarakat luas Kalimantan bahkan di Indonesia dapat mengambil manfaat mengenai silat kampung. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.